Kesultanan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Meski bukan kerajaan Islam pertama di India, kerajaan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di tanah Hindu tersebut. Kesultanan Mughal atau Kerajaan Mughal di India didirikan oleh Jalaluddin Babur, cucu Timur Lenk, yang berasal dari keturunan Genghis Khan dari Mongol. Sementara, khalifah yang membawa daulah Mughal ke puncak kejayaan adalah Jalaluddin Akbar yang memerintah antara 1556 sampai 1605 Masehi. Namun, memasuki abad ke-19, Kesultanan Mughal mulai runtuh karena para raja penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran para pendahulunya. Berdirinya Kesultanan Mughal. Zahiruddin Muhammad Babur adalah putra Umar Syekh Mirza, penguasa Fergana dan Kutluk Nigar Khanum, keturunan Chagatai Khan, anak Genghis Khan. Di usia 11 tahun, Babur telah mewarisi daerah Fergana dari ayahnya. Sejak muda, ia telah berambisi menaklukkan Samarkand, yaitu kota penting di Asia Tengah kala itu. Dengan bantuan Raja Ismail I dari kerajaan Safawi, Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada 1494 Masehi. Satu dekade kemudian, ia menduduki kekuasaan di Kabul, yaitu ibu kota Afghanistan, dan segera memusatkan perhatiannya pada India. Kala itu, India dikuasai oleh Ibrahim Lodi dari Kesultanan Delhi yang pemerintahannya sedang tidak stabil. Babur kemudian memimpin bala tentaranya menuju Delhi dan terjadilah pertempuran Panipat I pada 21 April 1526 Masehi. Ibrahim Lodi bersama ribuan pasukannya meninggal dalam serangan itu, dan tidak lama kemudian Babur mendirikan Kesultanan Mughal. Raja-raja Kesultanan Mughal. 1. Zahiruddin Muhammad atau Babur 1526 sampai 1530 Masehi. Yang kedua, Nasiruddin Muhammad atau Humayun 1530 sampai 1540 Masehi dan 1555 sampai 1556 Masehi. Yang ketiga, Jalaluddin Muhammad atau Akbar Izam 1556 sampai 1605 Masehi. Yang keempat, Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi. Yang kelima, Sahabuddin Muhammad Khurram atau Shahjanan 1628 sampai 1658 Masehi. Yang keenam, Muhyiddin Muhammad atau Alamgir atau Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Yang ketujuh, Muhammad Muazzam atau Bahadur Shah Alam 1707 sampai 1712 Masehi. Yang kedelapan, Muizzuddin Muhammad atau Jahandar Shah 1712 sampai 1713 Masehi. Yang kesembilan, Faruk Syiar 1713 sampai 1719 Masehi. Yang kesepuluh, Rafi'ud Rajat 1719 Masehi. Yang ke-11, Rafi'ud Daulah atau Shah Jahan II 1719 Masehi. Yang ke-12, Roshan Akhtar atau Muhammad Shah 1719 sampai 1748 Masehi. Yang ke-13, Ahmad Shah Bahadur 1748 sampai 1754 Masehi. Yang ke-14, Azizuddin atau Alamgir II 1754 sampai 1759 Masehi. Yang ke-15, Muhyiddin Milad atau Shah Jahan III 1759 sampai 1760 Masehi. Yang ke-16, Ali Gauhar atau Shah Alam II 1760 sampai 1788 Masehi. Yang ke-17, Bidar Bahot atau Jahan Shah IV 1788 Masehi. Yang ke-18, Mirza Akbar atau Akbar Shah II 1806 sampai 1837 Masehi. Yang ke-19, Abu Zafar Sirajuddin Muhammad atau Bahadur Shah II 1837 sampai 1857 Masehi.
Masa kejayaan Kesultanan Mughal. Kesultanan Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Di bawah kendali Akbar, kesultanan ini tidak hanya maju di bidang politik dan militer, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, arsitektur, seni, dan budaya serta keagamaan. Kejayaan yang diraih Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya. Yang pertama ada Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Yang kedua ada Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Dan yang ketiga ada Alamgir atau Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Pada periode ini, Kesultanan Mughal memiliki pertahanan militer yang tangguh dan sukar ditaklukkan. Stabilitas politik karena sistem pemerintahan yang diterapkan Akbar juga membawa kemajuan dalam segala bidang lainnya. Dalam bidang ekonomi, Kesultanan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di samping untuk kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian itu diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara. Bersamaan dengan hasil kerajinan seperti kain tenun serta kain tipis berbahan gordin yang banyak diproduksi di Bengal dan Gujarat. Ketika Shah Jahan berkuasa, ia memerintahkan untuk membangun Taj Mahal, yang menjadi salah satu bukti kemajuan di bidang arsitektur Mughal. Pada masa pemerintahan Aurangzeb, pajak dihapuskan, harga bahan pangan diturunkan, dan korupsi diberantas. Selama 1,5 abad, Kesultanan Mughal menjadi negara adikuasa yang menguasai perekonomian dunia, mengalahkan dinasti Qing di Cina dan Eropa Barat. Pada awal abad ke-18, wilayah kekuasaannya membentang dari Bengal ke timur ke Kabul dan Sind di barat, Kashmir di utara ke lembah Kaveri di selatan. Penduduknya saat itu diperkirakan mencapai 150 juta jiwa, atau sekitar 1/4 dari populasi dunia saat itu. Dengan berbagai pencapaian itu, Mughal dapat dianggap sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia kala itu. Runtuhnya kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad berada dalam kejayaannya, Kesultanan Mughal mulai mengalami kemunduran. Sepeninggal Aurangzeb, para penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran para pendahulunya. Bidang militer dan pertanian yang menjadi tumpuan kebesaran Mughal tidak lagi dikembangkan. Kejayaan Mughal pun secara perlahan hilang akibat satu persatu daerah kekuasaannya melepaskan diri dan mendirikan kerajaan yang baru. Memasuki abad ke-19, Inggris telah mengendalikan sebagian besar wilayah kekuasaan Mughal. Raja terakhir Kesultanan Mughal, Bahadur Shah II, yang hanya memiliki otoritas atas kota Shah Jahanabad akhirnya digulingkan setelah pemberontakan India pada 1857. Bahadur Shah II kemudian diasingkan ke Myanmar oleh Inggris dan peristiwa ini menandai berakhirnya Kesultanan Mughal. Peninggalan kerajaan Mughal yang pertama yaitu Taj Mahal di India, yang kedua Benteng Agra di India, yang ketiga Benteng Allahabad di India, yang keempat Benteng Merah di India, yang kelima Benteng Lal Bagh di Bangladesh, yang keenam Benteng Lahore di Pakistan, dan yang ketujuh Taman Babur di Afghanistan.